Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan dimanapun anda berada, semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rekan-rekan, sesuai dengan janji saya rekan-rekan bahwa saya akan membagikan trik dan cara bagaimana melaporkan oknum polisi yang melakukan perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan yang kita bisa pastikan itu melanggar aturan. Rekan-rekan, sebelumnya rekan-rekan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng rekan-rekan supaya rekan-rekan tidak ketinggalan dengan hal yang baru yang akan kami bagikan. Sekali lagi rekan-rekan, kami akan selalu membagikan hal positif tentang hukum yang sudah berlaku supaya rekan-rekan semakin diberkahi atau semakin lebih luas wawasan tentang hukum. Bagaimanapun itu, kita adalah negara hukum. Segala sesuatu itu diatur dalam prosedur dan aturan hukum yang sudah berlaku. Maka dari situ rekan-rekan, saya hari ini akan membagikan bagaimana cara dan trik supaya bisa melaporkan oknum polisi. Dalam hal ini rekan-rekan, identitas kita terjaga atau tidak diketahui oleh oknum polisi yang kita laporkan. Mungkin kalau rekan-rekan biasanya melaporkan oknum polisi, biasanya melakukannya atau melaporkannya di Prospam, di Polsek setempat atau Polres setempat, maka otomatis rekan-rekan itu akan ketahuan siapa Anda dan identitas rekan-rekan itu bisa-bisa diketahui oleh oknum polisi yang akan Anda laporkan atau yang Anda akan buat laporan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Maka kita pasti ada was-was apabila perbuatan itu kita lakukan. Kenapa? Bisa-bisa oknum polisi yang kita laporkan itu rekan-rekan bisa melakukan perlawanan atau bisa mengancam balik, bisa-bisa kan rekan-rekan. Saya pernah mengalami hal itu rekan-rekan. Saya ditilang polisi dan saya ada beberapa hal yang dia minta waktu itu. Saya tahu bahwa itu perbuatan yang melanggar hukum. Tapi itu rekan-rekan, itu kejadiannya di saat saya belum kuliah waktu itu rekan-rekan. Tapi mungkin kalau kejadian sekarang mungkin saya udah alhamdulillah kalau dia berbuat sedemikian. Karena kenapa? Saya nggak kasih ampun rekan-rekan. Tapi lagi-lagi rekan-rekan, bagaimana kita melakukan itu? Kita adalah warga negara, pasti punya rasa takut apabila diancam atau punya pikiran takut diancam atau takut dilakukan hal-hal yang bisa menakutkan untuk kita. Maka dari situ rekan-rekan, saya akan membuat atau memberitahu kepada rekan-rekan semua bagaimana trik untuk melaporkan oknum polisi itu supaya aman, bahkan identitas saudara itu tidak diketahui oleh siapapun. Maka dari situ rekan-rekan, dalam melaporkan oknum polisi, mungkin rekan-rekan pernah mengalami yang namanya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum polisi, atau dipukul polisi, ditangkap polisi, padahal Anda tidak berbuat apa-apa, atau dimintain uang contohnya rekan-rekan, atau berbagai hal rekan-rekan yang menyalahi aturan sebenarnya. Perlu rekan-rekan tahu dulu rekan-rekan bahwa polisi itu dalam menegakkan hukum tidak dibenarkan untuk melanggar hukum. Jadi apabila polisi itu sudah melanggar aturan yang sudah berlaku, maka boleh dilaporkan. Belum lagi rekan-rekan kalau dia melanggar kode etik tentunya rekan-rekan. Maka sebenarnya misi polisi itu rekan-rekan adalah mengayomi masyarakat. Jadi kalau polisi itu tidak mengayomi atau rekan-rekan merasa bahwa polisi ini sebenarnya sudah menyeleweng atau sudah bukan menjadi pengayom bagi masyarakat itu, maka rekan-rekan boleh memberikan teguran berupa laporan-laporan ke Prospam yang setempat. Tapi kali ini rekan-rekan, saya percaya bahwa rekan-rekan juga pernah mengalami hal yang pernah saya alami, di mana saya takut melaporkan polisi pada waktu itu rekan-rekan, takut diancam atau segala macam rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan, saya pernah melakukan laporan polisi sampai sekarang tidak diketahui identitas saya. Kenapa ada rekan saya kemarin rekan-rekan diminta duit di jalan? Maka saya laporkanlah polisi itu. Karena kenapa? Itu tidak sesuai dengan aturan. Kalau memang itu memang salah, ya tegakkan hukum. Bukan dengan berdamai di tempat dengan cara meminta uang, itu tidak sesuai dengan prosedur atau SOP-nya rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan, trik cara supaya aman untuk melaporkan oknum polisi adalah dengan menelpon nomor yang saya cantumkan di sini rekan-rekan. Boleh saudara lihat di bagian ini adalah nomor yang bisa dihubungi. Jadi yakin teman rekan-rekan,
bahwa Anda tidak diketahui oleh siapapun. Ini langsung nomor yang saya cantumkan di sini rekan-rekan adalah nomor yang bisa dihubungi kapanpun 1 kali 24 jam. Rekan-rekan boleh melaporkan. Jadi kalau melaporkan ke Polres contohnya rekan-rekan itu akan ketahuan Anda datang dan bisa itu memunculkan rasa ketakutan untuk rekan-rekan. Maka dengan itu rekan-rekan kalau Anda melihat polisi yang berbuat sewenang-wenang, maka nomor yang di bawah ini boleh rekan-rekan hubungi. Jadi kalau boleh rekan-rekan, kalau contohnya perbuatan-perbuatan itu sempat untuk difoto atau diabadikan tentunya rekan-rekan, apalagi di videoin rekan-rekan, ya tidak masalah rekan-rekan langsung boleh memberikan data. Atau ada ini website yang kami akan yang saya cantumkan di sini rekan-rekan. Nah boleh Anda hubungi ini rekan-rekan bahwa ini adalah langsung ke Mabes Polri-nya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan nggak usah datang ke Polres setempat atau nggak usah datang ke Polsek setempat rekan-rekan. Jadi langsung hubungi nomor yang di bawah ini dan website yang telah kami cantumkan di sini rekan-rekan. Jadi otomatis rekan-rekan Anda dijamin bahkan tidak ketahuan sama sekali. Nah kalau Anda melihat rekan-rekan nanti laporan Anda boleh ada tindak lanjutan atau tidak rekan-rekan bisa Anda lihat rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan kita saya bersyukur kepada polisi di mana mereka selalu memberikan yang terbaik untuk pelindungan dan pengayoman masyarakat. Tapi polisi juga rekan-rekan tidak membenarkan anak buahnya untuk melakukan sewenang-wenang. Maka polisi rekan-rekan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan laporan-laporan apabila kedapatan perbuatan polisi yang menyeleweng atau menyalahi aturan. Maka dari situ rekan-rekan, kalau rekan-rekan mengalami hal-hal yang menurut rekan-rekan itu sebenarnya tidak pantas atau melanggar hak Anda rekan-rekan, maka rekan-rekan boleh melakukan laporan sesuai dengan nomor telepon yang kami cantumkan di sini dan website yang di sini rekan-rekan. Boleh Anda isi rekan-rekan dan bisa Anda kirim bukti-bukti apabila ada foto atau video-video rekan-rekan. Dan yang lebih bagus lagi rekan-rekan, alangkah lebih baiknya kalau rekan-rekan mengetahui identitas dan tugas seorang oknum polisi yang Anda laporkan. Jadi itu akan memudahkan dari Prospam untuk memanggil atau memberikan atau penyelidikan terhadap oknum polisi yang melanggar aturan atau menyalahi aturan itu rekan-rekan. Saya harap dengan video ini rekan-rekan Anda tidak lagi menganggap bahwa melaporkan oknum polisi itu adalah sesuatu hal yang sangat susah rekan-rekan. Saya sering sekali melakukan pelaporan terhadap oknum polisi yang melakukan penyelewengan hukum. Karena menurut saya polisi itu harus kita benahi dengan cara melaporkan atau menegur polisi yang berbuat sewenang-wenang. Jangan juga rekan-rekan kalau rekan-rekan contohnya ada oknum polisi yang melakukan kejahatan, maka rekan-rekan mengatakan polisi semua salah. Itu nggak benar rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan, supaya meminimalisir perbuatan penyelewengan itu rekan-rekan, maka saya harap rekan-rekan jangan sungkan-sungkan untuk memberi laporan atau memberi teguran kepada oknum polisi yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya harap rekan-rekan tidak ada lagi rasa takut untuk rekan-rekan untuk membuat laporan atau melaporkan oknum polisi yang melakukan perbuatan-perbuatan nakal tentunya rekan-rekan. Saya adalah saksi rekan-rekan, itu tidak ketahuan rekan-rekan. Identitas Anda tidak ketahuan, jangan takut lagi. Bahkan kalau rekan-rekan mau minta perlindungan dari polisi rekan-rekan, maka Anda boleh mengajukan perlindungan. Contohnya rekan-rekan takut ada ancaman dari oknum polisi yang Anda laporkan itu rekan-rekan, mengajukan permintaan untuk perlindungan rekan-rekan. Maka saya sangat bersyukur dengan Mabes Polri tentunya rekan-rekan, di mana mereka memberikan kemudahan kepada masyarakat. Memang kita akui bahwa polisi memang tidak sempurna, tapi Mabes Polri memberikan kita supaya kita mengawasi pekerjaan anak buahnya rekan-rekan. Maka itu sangat sebenarnya kabar baik yang positif. Jadi kita juga harus menjadi bagian dari pengawas polisi itu tersendiri rekan-rekan. Sekian dan terima kasih rekan-rekan yang saya bagikan supaya ini bisa bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan kita rekan-rekan dan bisa membuat kita lebih lagi mengawasi pekerjaan atau perbuatan-perbuatan atau tingkah laku seorang polisi
yang menurut kita sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai aturan yang berlaku. Sekian dan terima kasih rekan-rekan. Semoga apa yang saya bagikan ini rekan-rekan bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga tidak ada lagi penyelewengan dan ketakutan kepada saudara. Apabila ada oknum polisi yang melakukan kejahatan, mengancam atau segala macam, itu rekan-rekan bisa melaporkan. Apabila video ini menurut rekan-rekan ini bermanfaat, maka saya persilakan untuk rekan-rekan bisa bagikan kepada kerabat-kerabat rekan-rekan semua. Jangan sungkan rekan-rekan, dan sekali lagi saya harap kalau ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe, dan saya tunggu komen-komen dan masukan rekan-rekan supaya kita juga semakin lebih aktif dan lebih semangat untuk memberikan hal-hal yang baru tentang hukum positif yang berlaku di negeri kita. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.